ilmu tentang anak-anak akhirat, kita sampai pada tema atau judul beberapa nih urutannya, kenapa urutannya, tapi dengan judul membangun akidah peran bapak atau orang tua atau ayah sebagai imam dan teladan pertama untuk anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di banyak keluarga maka bapak itu sering diposisikan hanya sebagai pencari nafkah. Dan kadang bapak itu maksudnya yang tenok, penting harus boleh duit rampung selesai. Padahal di dalam kita yang namanya bapak atau orang tua itu dia juga harus menjadi contoh buat anaknya, harus menjadi imam buat keluarganya, harus menjadi pendidik akidah buat putra-putranya, kemudian juga harus menjadi teladan akhlak buat anak-anaknya. Terus misalnya dengan masjid, aku jadi pengen imam ini atau di kompon, di rumah lah itu dengan benar-benar imam. Makanya dengan yang tidak pernah imam di masjid, dia jangan terus mau atau di imam tak merasa sinau jadi imam. Jadi tetap belajar mengimami, karena mungkin ada satu kondisi di mana jangan mengimami keluarga dengan misalkan safar, misalnya dan terus banget gitu kan, atau dengan sholat dalam sesarangan, atau mungkin dengan yang sudah ke masjid terus pengen sholat lagi di rumah sama keluarga bisa gitu. Jadi misalnya ternyata pengawasan dengan konduran mengimami garwa kalian putra dan dalam tidak apa-apa. Nah maka seorang laki-laki atau seorang bapak harus lurus akidahnya, lurus akhlaknya, dan lurus ibadahnya agar keluarganya mengikuti kelurusannya, sehingga bapak itu adalah kompas atau penunjuk arah buat keluarganya. Nanti dalam istilah yang lain, nahkoda buat para abiganya, anak buah kapal. Anak buah kapal atau penumpang itu kan ngomong dari sopire nek ngertos dalan yang bener nih dugi selamat, nek boten nggih keblasok parah melih kecelakaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan ketika jenengan mau mencari sopir itu, tidak saatku mantan kau nanti namu khuluqah, kalau yang datang itu laki-laki yang buat ridhoi agama dan akhlaknya, fazawiju, maka nikahkan anak gadismu itu dengan laki-laki yang seperti itu. Ilam takun fasadun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau tidak buat lakukan, artinya pertimbangannya bukan agama dan akhlak. Pokoknya akhlaknya elek, ben mending ditukang tukang mendem ben mending ditukang atau sholat bahkan atau adus ya apa penting ditukang atau itu. Maka kata Nabi SAW, maka tunggu saja akan datang kerusakan dan fitnah yang besar. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, seorang imam, seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin keluarga, yaitu yang memimpin keluarga di atas akidah yang benar. Pada pertemuan yang lalu di atas tauhid yang benar, bahkan harus bisa menjelaskan, mencegah keluarganya dari berbuat kesyirikan sekecil apapun. Kemudian juga mengarahkan pada arah yang benar. Jangan sampai ngapunten Pak maling rapopo le, sementing kowe ora, mboten malah nyontoni wae. Nah, kemudian menentukan nilai-nilai yang benar dan menjadi rujukan salah dan benar. Banyak anak niku nek ditekoki kowe kok ngono ya, iki aku melu pakku. Bahasa melu pakku ini, maka bapaknya akan menanggung akibatnya kalau yang dicontoh niku yang jelek. Ramilan jenengan kita semua agar menanggungnya bukan dosa tapi menanggungnya adalah kebaikan, maka kita harusnya mengusahakannya adalah nilai-nilai yang baik. Dan nilai yang baik itu nggak mungkin kita bisa tahu kalau tidak kita belajar. Sami kata jenengan misalkan mergi, jenengan kok ngertos nek lampu abrit niku mandek, ya karena jenengan sudah mengilmui nek lampu merah itu harus berhenti.
Tapi nek misal bocah-bocah sing nembe gadah SIM anyaran iki kok nomere SIM nembak, ora tau sinau, ora tau napa, ora tau ujian. Ngerti-ngerti tok SIM gitu. Nomere ora tau ngidak sikil nang kantor polisi ngerti-ngerti pake teko nyoh SIM go kowe. Nah niku genah ning dalan genah sik dhewe nggih melanggar lalu lintas. Napa lampu merah diterabas, napa mboten ngangge helm gitu kan. Sehingga menunjukkan kalau kita itu pengen menjadi nahkoda yang baik, ya kita harus punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini Allah pastikan posisi seorang laki-laki adalah pemimpin buat kaum perempuan. Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya adalah secara posisi unik laki-laki itu pemimpin perempuan. Sudah nas. Jangan sampai jangan kurang. Aku pengennya buat pimpin, aku tak jadi anak buah gue, tak boleh. Ya, laki-laki adalah pemimpin. Siap atau tidak siap. Nah, makanya PR orang tua kalau punya anak laki-laki adalah menyiapkan agar pada masanya dia benar-benar menjadi pemimpin buat keluarganya. Jangan sampai malah berlindung di balik punggung istrinya, itu kan keliru. Dia harus melindungi istrinya, keluarganya, anaknya. Nah, kemudian selain karena memang Allah sudah tentukan ngoten niku, maka kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin? Karena ada kewajiban untuk mencarikan nafkah. Dia harus jadi tulang punggung dan biarkan wanita itu menjadi tulang rusuk. Namun diwalik-walik gitu. Sampai enten wong lanang gak kerja terus begitu enek wong wedok wis gandeng kowe ganteng Mas tapake bojo wis rasa kerja kowe ning omah ngopeni anak aku tak sing kerja. Oh, cocok lah. Niku laki-laki kualik ngoten nggih. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Karena laki-lakinya bertanggung jawab sebagai pemimpin, maka wanitanya harus menjadi wanita solihah, qanitat yang taat. Kemudian hafidhatun lil ghaib. Kalau suaminya baru keluar nyari nafkah, ya dia menjaga dirinya ketika suaminya enggak ada. Bima hafidallah, atas apa yang Allah sudah jaga dari dirinya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji, dan seterusnya. Kalau ini sudah babnya sudah bab rumah tangga. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang imam itu memiliki tanggung jawab, dan dia tanggung jawabnya aktif, bukan pasif. Bukan kemudian kowe wae sing ngatur aku tak melu, ngoten ya. Jadi walaupun mungkin kita sudah mencarikan nafkah, kita sudah memasarkan pada istri kita, tetap kita punya kewajiban untuk mengontrol. Iya anaknya ini ndi? Ngaji no. Oh yes, alhamdulillah. Sekolahnya piye? Alhamdulillah yang 15. Alhamdulillah. Kadulan orang layapan orang. Alhamdulillah. Makanya dulu itu ada kisah seorang ulama besar. Saya jadi lupa namanya, saya lupa. Jadi suaminya itu seorang mujahid, tentara, dikirim oleh pemerintahan waktu itu untuk berjihad. Delalah suwe. Dan bapaknya itu ketika pergi meninggalkan duit nek mboten nglem itu kula lengkelingan 10.000 dinar. Sak dinar niku 4,25 gram niku nek ping 10.000 niku nggih 42.000 gram. Berarti sekitar 42 kilo emas. Niku nek dibengke 2.000 piro, Bro? 42.000 ping 2.000 piro? 84 miliar. Jadi ajeng mangkat niku ninggal mas-masan nek nilai sakniki nggih 84 miliar. Waline dingge garwane iki nggo ngurusi anakmu, paribasane. Terus ditinggal jihad. Dan ini wanita solihah ini kayak yang disebut tadi, benar-benar menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Boten sing wah tinggal cetokeh yo dolan boten. Dite niku nggih napa jan? Nggih nyekolahne putra. Pokoke kowe kudu ngaji, sekolah, melu ulama endi wae tak ra ganti. Sampai satu ketika ini bapaknya ini pulang. Enggak ada kabar hidup atau mati lama
ning garwane iki tetap setia menanti. Nah, terus pulang di masjid dekat rumahnya, dia sholat subuh di situ. Bar sholat subuh niku pengawasan jamaah puasa dan nomor istilahnya jamaah niku semangat gitu. Wah, nek di pertanyaan tak kok. Itu mboten sing napa mboten sing pengajian mung basa-basi ngoten mboten, bener-bener saling menuntut ilmu. Yang ulamanya memberikan ilmu, yang datang juga benar-benar mencari ilmu. Napa mboten cetok tanyakan. Begitu pengajian sudah selesai minta fatwa. Nah si bapak ini ngamati niku batin. Wah ini bapak ini lah bahagia banget ya anak ngono kuwi. Langsung ngene garwane kaget kan. Singkat cerita nih ketemulah itu suami istri yang lama tidak ketemu. Terus si suami itu ngendikan, aku mau sholat di masjid kono kene. Oh iya. Ngono kene pengajian sama kayak iya. Aku yang mau batin. Kuwi lak wong tuane lak seneng duwe anak kaya ngono. Nah, singkat cerita istrinya ke dapur. Si anak itu pulang balik ke rumah. Ketemu sama bapaknya, tapi tidak saling kenal. Dulu pas ditinggal itu masih kecil banget. Niku si anak itu nesu. Bapaknya mah dijak gelut. Kowe sapa kowe? Wong lanang mlebu ning omahku iki sapa? Mau diajak berantem. Sudah hampir berantem itu. Ibu itu keluar. Lele jane kuwi pakmu. Kuwi pakmu. Nah, terus akhirnya ketemulah bapak sama anak itu. Nah, terus ibunya ngendikan, "Lah, sing mbok delok ning masjid mau iki. Sing isi pengajian sing jamaah akeh sing ada interaksi tanya jawab. Mboten tegese mboten pengajian sing namung gojekan mboten bener-bener serius gitu." Nah, iki bocah anak. Disitulah bapaknya baru berpikir keras. Kok nanti song ini piye? Nah, ibunya terus cerita, biyen mbok tinggali cucu ini wis entek Mas. Gue ngeragati cek ngaji rono ini ketemu ulama-ulama. Zaman dulu tuh benar-benar kaidahnya itu ilmu itu didatangi. Ilmu yaktu walayu tali. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi cara sakniki enten kiai ini dilenggahkan papan panggenane daleme nang masjid tidak omahe. Nah niku kiai-kiai yang mau ngaji niku mara mriku. Mboten kados sakniki. Sakniki kan jenengan pun masjid-masjid jenengan ustadz sing dugi mriku. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kula dalah kesupen nami ulama sinten. Nah, sehingga yang diminta niku nggih ngoten niku. Ketika jenengan sudah bekerja sedemikian rupa menghasilkan uang lah misalnya. Terus jenengan sampaikan ke istri jenengan. Istri itu harus amanah. Si suami setelah memberikan juga harus ngecek, buatan kemudian namun dijanji mawon. Akhirnya mungkin kegelan. Loh, anakmu kok aku diceluk polisi. Jane iki piye to? Ora piye-piye aku ya mbokeki ditumbukeki yo. Lah terus dino-dino ra mbok gantekne. Aku kan sibuk. Nah sibuk apa? Memantau Shopee. Sibuk memantau marketplace, sibuk ngenteni paket. Nggih, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua yang baik itu tadi setelah mencarikan, menitipkan kepada pasangannya kompak untuk melanjutkan estafet perjuangannya dan memastikan juga di wis nomor rapot, delok rapotnya hasilnya piye. Atau mungkin wingi bayar SPP ini delok SPP ini mesti bayar urung gitu. Atau mungkin dengan WA gurunya, Bu pripun putra kula gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bapak atau seorang ayah dalam teladan pertama bukan sekedar penyuruh. Nek pesuruh itu yang disuruh, nek penyuruh itu yang nyuruh. Jadi orang tua itu bukan ngomong kontok tapi nggih nyontoni. Yang kan sholat tidak apa-apa, ning jenengan kan sholat. Ibu-ibu kayak gitu nyuruh putrinya berjilbab tidak apa-apa, bagus. Tapi jenengan ya harus berjilbab. Monggo kudungan sampean iki brondolan. Nah, enggak boleh. Makanya anak itu akan bukan hanya mendengar perintah tapi juga akan belajar dari yang mencontohi. Dan contoh
paling lama niku nggih di rumah. Ketika di sekolah atau di tempat dia belajar paling 5 sampai 7 atau 8 jam bisa. Malah gak nyampe. Paling-paling dari jam 7 sampai jam 2 itu paling 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Paling semua kan 7 jam. Nah sisanya kan di rumah. Nah maka orang tua harus kompak gitu. Kompak untuk membangun ini anak ini menjadi anak yang hebat. Dan hebat bukan cuma soal dunia, akhirat juga wajib. Pinter, prestasi, ranking 1, ranking juara umum silakan. Tapi jangan sampai juara umum ini gak sholat. Allah berfirman pada Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3 tentang orang yang bisa atau berani memberitahu tapi tidak mau mempraktekkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau itu berkata tentang apa yang tidak kamu kerjakan? Anaknya disuruh sholat, bapak tidak sholat. Anaknya disuruh jujur, bapak itu kan ngapusi. Anaknya disuruh untuk menjalankan amanah, bapak enggak amanah. Anaknya disuruh sabar, bapak enggak sabar. Anaknya suruh kudungan, bapak enggak kudungan. Enggak boleh. Dan di ayat ini memang khususan buat para pendakwah di atas pulau. Cuman ini juga bisa bermakna umum buat siapapun termasuk orang tua. Nah cuman nanti ada orang yang kemudian menyimpulkan, ini aku rasa ada di sopo-sopo di bangku aku udah tak kena ayat buatan gitu. Dengan kita kemudian mengambil langkah menikah rumah tangga, akhirnya punya anak yang mau nggak mau kita harus meluruskan mereka karena ayatnya sama, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Masuk surga selamat dari neraka itu kalau bisa itu bukan sendirian, bareng-bareng. Bareng-bareng wasilahnya adalah tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran. Sehingga perintah dakwah itu tidak cuma dibebankan pada para pendakwah, ustaz, kiai, gus itu boten, tapi ya kepada semua orang sesuai makomnya masing-masing. Yang menjadi kritik adalah ketika yang dimaksud dakwah itu adalah terjun bertemu orang menyampaikan agama tapi tidak punya ilmu. Nah itu yang salah, sampai ngewer-ngewer kitab-kitab sini hadis dhaif, hadis palsu, itu nggak salah. Artinya kalau sifatnya tinggi, mimbarnya tinggi, podium, maka disitulah orang yang punya ilmu. Tapi ketika konteksnya keluarga, maka keterbatasan ilmu yang kita miliki, aku dalilnya gak apal, aku ngerti sholat itu wajib. Nah di situ orang tua harus masuk. Tak perlu dalil, itu sholat dalilnya di pangko, nanti dalil ngaji masjid pakai kalau pak ustad, terus jangan sampai kemudian punya pemahaman, aku ramal dalilnya rasa tak dakwain, kita didakwai yang berpenuhan itu putra jenengan. Makanya sering saya sampaikan di kajian tentang orang tua, bakti pada orang tua, kebaikan anak yang terbaik di akhir tua orang tuanya itu bukan cuma dikasih nafkah, dikasih duit, bukan. Tapi diluruskan akidahnya, diluruskan agamanya. Ketika ada anak punya orang tua sudah tua, bisa ngasih duit, ngasih tempat, ngasih apa yang dia mau. Masaknya nopo bu, pak, aku njaluk mie ayam kok nopo mau dituruti. Tapi orang tuanya nggak sholat, nah itu ya nggak ada kebaikannya. Tapi kalau kemudian si anak ini bisanya nggih sebatas dia mampu, ngapunten nggih bu, pak, kula nek jenengan nyuwune ingkang napa istilahé mewah-mewah kula mboten saged nggih sak entene wong kula nggih dahare namung ngangge greh ngangge tempe nganggo ndok wis seminggu pisan ora apa-apa le nggih penting jenengan ten mriki kula pengen memastikan jenengan itu tetap sholat sehari 5 kali dan saya pengen itu menjadi bingkisan atau bungkusan atau bekal terindah jenengan ketika bersama dengan saya kedalih kula. Nah maka disitulah hal terbaik anak yang dilakukan pada orang tuanya. Nek memang anak eran duwe, tapi anak yang duwe iki boleh tidak boleh pelit. Kesono apa bu, pak, aku pengen umroh nih, yo, kalau daftar ke, nomelen, aku pengen tuku sawah ngarep kuwi, go, kalau tukok nek duwe. Nah maka
Orang tua kepada anak juga begitu. Orang anak, Pak yuk motor, nyo, Pak yuk omah, nyo, Pak yuk nikah, nyo, Pak yuk iki, nyo, ya. Semua bisa dituruti. Tapi giliran orang tua, sholat sih, mas, ngopak. Nah, di sini orang tua harus kemudian juga berpikir keras. Jangan sampai, loh, kowe kabeh njalukku tak turuti mong sok garis sholat wegah. Jadi yang lebih utama itu adalah ajakan-ajakan pada kebaikan yang berimbas pada akhirat. Nah, terus jangan sampai kita bangga bisa memberikan ini, tapi anak itu tidak seirama dengan kita dalam hal agama, tidak seirama dengan kita dalam hal ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka seorang bapak, seorang nahkoda yang menyuruh sholat tapi tidak sholat itu ya keliru. Yang melarang dusta tapi dia berdusta itu salah. Secara tidak sadar dia sedang merusak diri anaknya. Oh, Pak Boy ngomong sholat ini gak sholat. Berarti cara mainnya ngono. Berarti aku sok tak melu-melu. Ngomong putrane sholat, ini dia gak sholat. Bahkan anaknya kalau gak sholat diajar kebuki. Tapi gini kok, dia enak sholat. Pas dikoi anaknya, dengan menghukum pulau sampai karena gak sholat, dan gak sholat ini pun Pak. Asal takut tak cilik, sementing gue urusan awakmu dulu. Asal ngurus urusan Pak. Ya, bahaya. Apa itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peran khusus bahwasanya seorang bapak harus membangun akidah anaknya dengan benar. Dan bapak itu guru pertama tentang akidah yang lurus ini. Nah, ayatnya selalu kita ulang-ulang tentang Luqman Al-Hakim, itu qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan pada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang namanya syirik itu dosa besar. Ojo macam-macam. Nah, ini harus dijaga benar itu. Sampai mungkin saya pernah cerita bapak saya Pak Amin itu sampai dia itu ngomong ke ibu saya, pokoknya syaratnya mantuku itu mau loro, siji sholat, yang keloro tidak berbuat kesyirikan. Ya kalau kepada calon mantunya digitukan, ya berarti kepada anaknya ya tidak boleh Pak, dekat-dekat urusan kayak itu tidak boleh. Terus kadang misal zaman sedang jadan nih, sisok disajen nih, tanggal pinten kalau boten mudeng. Niku enten biaya-biaya yang jaten dipimpin tokohnya Mbah Mul gitu. Wo sajen tak pirang-pirang. Kula ngertos kula cerita masen masa cedak-cedak koyo ngono. Gitu. Ya kita tidak tahu waktu itu apa nih kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti itu harus dijaga jangan sampai terjadi. Kalau nanti disuruh ngisi pengajian itu ten Kecamatan Banjarsari dulu. Kecamatan dari Banjarsari ini pun kecamatan ini pun piye sampai. Pokoknya saya ngaji. Terus dia punya prinsip pokoknya ada RW ini pengajian. Masalah itu mesti nggak ada. Dia punya keyakinan seperti itu. Dan benar kalau ten Solo niku nek enjing niku tugasnya melakukan pengkajian. Dan terus masalah ten Kota Solo niku napa diajukan oleh OPD, kula sing bikin dokumen kajian. Ya sama tim tapi istilahnya yang bikin pertama niku kula. Nah nanti saya serahkan ke pimpinannya sing mengevaluasi. Nah niku dari Kecamatan Banjarsari itu tidak ada pengajuan apa istilahnya problematika yang harus dibahas tidak ada. Nah pas pengajian itu saya sampaikan adalah judul pengajian ini mitigasi bencana. Jadi bagaimana caranya meminimalisir resiko dari suatu bencana. Saya bilang sama Pak Camat ini kalau tenang pas sambutan itu sanjang setiap RW harus ada pengajian agar tidak ada masalah. Dan memang benar saya di balai kota itu tidak menemukan ada usulan dari Kecamatan Banjarsari terkait dengan permasalahan di Kecamatan Banjarsari. Nah terkait tema malam ini saya bilang tentang mitigasi bencana, tentang Solo niku jane bencanane nopo to paling banjir, genangan atau tidak teresapnya air atau tidak segera teresapnya air ke tanah atau ke sungai. Nah,
sanitasi yang mampet, kemudian kebakaran. Niki gampil insyaallah niki pun ketok moto barengin. Nah, ning Pak Camat ada barang yang enggak ketok moto. Ada bencana yang enggak ketok moto yang bisa muncul padahal itu di tengah kota kayak Solo. Napa lemah ambles ya. Saya bilang gitu. Nah, dalilnya apa? Al-Qur'an mengatakan amin tuman fis samai ayasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kamu itu merasa aman dari Allah yang ada di atas langit sana yang bisa menenggelamkan kamu di bumi? Nah, kalau kayak contoh, bahwasanya kalau yang banjir, sampah segala macam termasuk kebakaran pemukiman kumuh itu kelihatan semuanya. Nah, tapi ada yang tidak kelihatan, nggak dianggap masalah, tapi jalan itu berpotensi mendatangkan bencana, yaitu kemaksiatan. Nah, Banjarsari ini kan membawahi itu apa namanya daerah RRI ini dulu, Radio Republik Indonesia. Nah, saya bilang sama Pak Camat, nah PR dengan tentu Pak Camat, bagaimana mengembalikan RRI itu sebagai Radio Republik Indonesia, bukan radio rawan iman. Jadi orang-orang yang mangkal di situ, yang tobat, yang mari, masuk puluhan tahun ramadi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dakwah kayak gitu Pak. Jadi, tidak ada kesempatan menyampaikan pada ulil amri, orang yang punya kuasa kita sampaikan, tapi dengan cara-cara yang baik. Jadi, untuk demo, untuk ngecak gendut, untuk. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah saya sampaikan. Ya kalau kita kembali ke sini, seorang bapak harus mencegah anaknya dari berbuat kesyirikan. Termasuk Pak Camat itu juga saya bilang, ketika Banjarsari ini kan dia bikin yel-yel ya lumayan. Siapa kita Indonesia, Banjarsari kampung santri, padahal Banjarsari kecamatan, kelurahannya yang penting, tapi yang dimaksud itu kecamatannya. Banjarsari kampung santri, kecamatan santri ngoten kan yo rada kurang penaknya semua. Kampung santri. Kalau lebih mireng tentang itu. Nah, saya bilang agar sinkron dengan yel-yel itu Pak Camat, bahwasanya Banjarsari adalah kampung santri. Nah, kemaksiatan disingkirkan. Kemaksiatan paling besar kesyirikan. Kesyirikan harus disingkirkan. Caranya pripun? Ya, selama enten perapatan kok jadi sajeni PR niku saya bilang gitu. Saya bilang gitu sama Pak Camat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tadi saya bilang, nek level keluarga ya tugas jenengan kepada anak istri yang ada di rumah. Begitu levelnya sudah naik, RW misal, ya levelnya Pak RW, berarti ya harus jaga jangan sampai ada kesyirikan Pak RW. Nah, levelnya RT bisa RT, kelurahan gitu, kelurahan. Makanya sebenarnya orang rebutan jabatan itu janin. Dia itu sedang rebutan PR yang besar di akhirat kalau sampai gagal. Paribasane kita memimpin keluarga itu janin itu pun wabot nganti luput ning amanah mungkin ditanya, Pak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu memimpin dan akan ditanya. Anaknya oke, pengarep-arepe soleh kabeh, dalah gak soleh. Petekokane tambah banyak. Anak nomor 1 mendem, anak nomor 2 tukang main, anak nomor 3 malih, cekok ini wong tuane. Nah, makanya untuk sampai pada jangan sampai terlalu banyak pertanyaan, bukan kemudian itu rasa anak rasa nikah buatan. Justru anak yang banyak itu sebagai karunia yang baik, nah itu dijadikan anak-anak yang soleh. Sehingga nanti bukan kok yang ditakoi, dimintai pertanggungjawaban, tapi banyak transfer pahala, transfer doa yang sampai ke kita. Makanya ketika seorang pemimpin itu terus jadi pemimpin, anggaplah misalnya jadi lurah, kok dia bisa memanfaatkan kesempatan menjadi pemimpin untuk menyebar kebaikan, ganjarannya gak dikepingin. Misal contoh ketika kita sebagai rakyat ajeng ngewangi tonggo ini kan delok kantong. Oh, ini dia saya ketemu, misalnya paling mau siji wong loro, misalnya Pak Menopo ya kan. Tapi begitu levelnya sudah lurah, tinggal dibikin kebijakan yang bermanfaat buat orang banyak. Wah, pahalanya kata. Tapi niku nopo kayak koin, dua sisi koin. Kalau dia langsung terbalik, justru dia berbuat dolim, ya sudah. Tuntutannya di akhirnya tambah oke. Yang nuntut ya sawargane niku kabeh. Nomornya levelnya camat, bupati, wali kota, tambah banyak. Ning kebanyakan
manusia itu ketika rebutan jabatan sing dilirik mboten niku, sing didelok niku napa? Engko entuk napa dana desa. Engko entuk apa niku sawah niku napa bengkok. Urung meneh engko iso nek wong ngurus izin iso njaluk semini. Engko nek perusahaan sing arep buat sampah pesi napa-napa engko iso njaluk semini, macam-macam. Sing digoleki niku seserane karo cekutane niku lho. Nah, inilah kejelekan manusia. Termasuk ketika kita menikah, sing dipikirke mau aku ndek bojo iso ngene ngono, iso seneng, iso pokoknya iso memuaskan diri, memuaskan nafsu, itu tidak apa-apa. Cuman ada juga konsekuensi di belakangnya, yaitu apa? Mencarikan nafkah, kemudian juga pendidikan, pelurusan. Jangan sampai keluarga itu bengkok. Nah, kebanyakan orang itu cuman fokus pada urusan dunia. Golek duit, kesel, entuk, engko perainan, piknik, jalan-jalan, selesai. Soal sholat tadi gagal, soal akidah namun meleh, gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Luqman Al-Hakim ini tidak disebutkan profesinya apa, tapi di dalam kitab tafsir itu disebutkan dia itu cuma tukang kayu, ada juga yang menyebutkan sebagai tukang jahit, orang yang biasa, bukan wong ditekatah atau sorun buatan. Tapi karena pengajaran beliau yang baik ini beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya dia dengan latar belakang dengan apapun, profesi dengan apapun, selama itu halal, dengan jabatan dengan apapun, maka tetap kewajiban yang utama itu di dalam rumah. Ibu-ibu yang mau jadi guru ya silakan, mau jadi desainer ya silakan, selama itu halal semuanya. Mau jadi misal dokter, perawat silakan, tapi jangan lupa rumah. Karena emang tanggung jawabnya di rumah. Gak ada gunanya jadi dokter tapi sama suaminya kurang ajar, sama anaknya gak peduli. Sepenting aku jabatanku iso dadi kepala dinas kesehatan Karanganyar, malah cekel KPK, cekel kejaksaan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang gagal, yang dia hanya mengejar jabatan, mengejar citra, mengejar dunia, sedangkan kebaikan yang utamanya justru dilupakan. Kemudian yang kedua, seorang ayah atau bapak harus menjaga anaknya dari neraka, bukan hanya dari kemiskinan. Ayatnya masih sama, itu lagi, tapi ya memang ini diterjemahkan atau dijelaskan selalu harus nyangkut ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajeng dengan teringat ngomongnya sinten niku Rocky Gerung. Perkataan yang salah itu nek diulang-ulang akan terekam menjadi sebuah kebenaran. Jadi firman yang benar ulang-ulang beda dengan apal dan teman ceplek. Bahasanya jenengan itu untuk masuk surga ampun piyambakan. Nek saya ampun piyambakan. Soalnya surga niku ombo wae. Nek jenengan lebeti piyambakan eman-eman dileboni wong liya gitu. Jadi pastikanlah itu anak cucu jenengan ke situ bersama iman jenengan. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai anak cucu jenengan lebet jenengan boten gitu. Lho lah ngomongnya kok disusulke Mas, nek wong tuane mlebu surga anake kok ya disusulke, nek anake saleh kok wong tuane ya nyusul. Nggih, tapi pada urusan-urusan yang vital dia harus sama-sama apa? Sama-sama bertauhid, sama-sama sholat gitu. Nek sijine bertauhid mlebu surga terus satunya entah anaknya entah bapaknya kok berbuat kesyirikan terus pengen disusulke, enggak bisa to Pak. Niku yang akan disusulkan itu nek ibadah selisih dikit gitu loh. Nah terus misal jenengan ahli tauhid putrane ahli tauhid, jenengan sholat putrane nggih sholat, ning sregep jenengan ning sholat. Terus jenengan sholat sunah putrane nggih sholat sunah sakelingane. Nah niki lah disusulke ngoten niku. Atau gadah dosa-dosa yang kemudian tidak sampai level pada kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan, nah niku yang disusulke. Tapi nek wis blong-blongan, ndak punya pahala, ndak punya celengan, bahkan dosane gede-gede. Wah niku angel ya. Termasuk istri sama suami itu akan dipertemukan ketika amalnya itu enggak jauh-jauh gitu loh. Oh suaminya sregep tahajud, istrinya enggak, karena mungkin kecapean atau sebaliknya, itu bisa disusulke. Tapi nek yang sregep ibadah sing lanang ora tau salat, waduh bahaya nih. Bahaya.
sampai ada seorang ibu ini WA kula, saya 30 tahun menikah, suami saya nggak sholat gitu. Harus seperti apa? Saya bilang didakwahi sudah. Terus saya harus sabar sampai gimana? Saya harus ngomong apa adanya. Dalam fikih itu kalau orang laki-laki itu tidak sholat, seorang wanita itu boleh mengajukan gugatan cerai, boleh lah. Tapi nek mbiyen sing etan kan ngajari nek beda napa? Beda jamaah. Kon pegatan nek niki mboten, nek niki tentang fikih sing bener itu. Niki kok mau mergo napa niku tak asup fanatik ya. Nah, bahasanya kalau seorang laki-laki itu bener-bener moh sholat, kan sholat moh tenan, pak sholat moh, terus dikancani moh. Maka seorang wanita itu boleh mempunyai apa istilahnya deadline itu tenggang waktu. Ya tak sabari setahun kasih ini enggak wae terus ya, bukan dijarke cukup katan pak, bukan. Tidak wae terus itu moh terus gitu kan. Ngapunten ketinggalan kula namung sampai mriki mawon ngajari dengan kula ajeng lampah piyambak soalé kula nggih pengene niku mengke mlebet surga niku sesarengan boten piyambak. Nah biaya janten nek boten salat blas niku ketinggalan susah masuk surga. Nah, itu tidak apa-apa rugi. Maka seorang wanita itu hukum asalnya mengajukan cerai itu haram bu, tidak boleh. Sampai dikatakan oleh Nabi mereka tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau ada syarat yang terpenuhi, misal seorang laki-laki itu tidak mau sholat, contohnya, itu seorang wanita boleh mengajukan perceraian. Nah, mengajukan perceraian ada dua, ada namanya fasakh, ada namanya khulu. Nah, khulu itu meminta seorang laki-laki untuk mengucapkan talak. Nah, nanti maharnya dibalikin. Fasakh itu dengan datang ke Pak Hakim. Nah, Pak Hakim itu nanti akan memutuskan pernikahannya karena adanya pelanggaran dari seorang laki-laki terkait dengan kewajibannya kepada keluarganya dan kepada Allah. Nah, kepada Allah itu termasuk tidak sholat itu tadi. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, nah ini fikih ini, jadi bukan sentimen perkara jamaah orang kometen gitu. Niku nek niku wong ra cetha. Nah, kemudian yang ketiga, seorang bapak harus membiasakan ibadah dan sholat dan ibadah-ibadah yang wajib, karena itu nanti yang menjadi bekal untuk kebersamaan dia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam menyuruh atau mengerjakan itu. Nah, terus zaman kemudian tak ngomong mungkin akan kiai bapak-bapak niku lho Pak putrane kok mboten dijam. Wah, wis tak sekolah ke pondok, wis ngerti kok nek ra salat subuh itu iso. Lho, nah tapi kan tasih manggen kalih jenengan lagi. Lah yo kudune dibuka to. Lah wis gedhe kok. Lah niku nek omahe wis beda lho, tasih kalih jenengan. Ya digolekke banyu napa-napa ngoten. Ah, kesel Mas, mosok ngono. Karena kita melihat kemaksiatannya tiap hari, kita harus meluruskan tiap hari. Makanya di sini dikatakan wastabir 'alaiha. Sabarlah. Sabar untuk nyuruh, sabar untuk nemeni, terus-terusan gitu. Soal hidayah kita kembalikan kepada Allah. Dan di sini dikatakan, Pak, la nas'aluka rizqa. Kami itu tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jenengan punya putra, punya keluarga, bahkan jenengan piyambak, kok rajin sholat, cerdas sholat, insya Allah itu gesang panjenengan sak keluarga niku sing nata Gusti Allah. Rezekine niku ditatake sing rapi, dimayarke, digoleke dalan panggonane sing penak, mboten kongelan, mboten ya Allah nek subuh niku nek sing ngajar king rugi sinten gilingan niku bareng kan niku wong aneh-aneh nek sing lagi metu meh golek sampah, mulung niku lho Pak, gosek-gosek sampah. Iki mboten kula ngomongke gaweane niku mboten maksud kula ngene. Iki meh salat kok salat sik ngono. Lah kok bar salat lah monggo nek ajeng ngoten. Mengke enten sing anu bakul soto niku bukake jam 10 niku jam 09.00 niku mungkin tutupe bar subuh. Niku yo dibuka terus enten napa niku sing ngamen sih jam ya ngono kuwi. Mbok yo apa yo ora kesel ambene. Mengke enten sing ngamen niku nganggo galon kakuan kok. Niku dienggo mic ngoten lho tok-tok niku. Dadi gawe corong ngoten niku. Niku mulih lagi mulih, nek sing mau nembe nyanyi enten sing lagi mulih. Enten sing bar dugem niku. Makanya di sini Allah katakan, "La nas'aluka rizqa."
nek kamu ibadah dengan baik, benar-benar lillahi ta'ala, memahami nek yang beri rezeki itu Allah. Niku yang namanya rezeki itu insya Allah, Allah yang nata, Allah yang luruskan. Dan tidak perlu rekoso sampai ngoten niku. Kesel lho Pak, jam 09.00 misalnya atau jam 8 itu nyanyi terus nanti jam 4 niku wong nek mlampah niku sikile kok diseret-seret karo nggo galon niku. Astagfirullahaladzim. Ini ki yo ora penake omah turu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquka. Kami itu yang kasih rezeki. Sehingga ini maksudnya apa? Maksudnya ya orang tua itu nek nyuruh sholat, jangan pernah punya pikiran anakku sedep sholat apa ya aku terus sugih, mendingan tak kon dadi iki dadi kuwi sepenting kuwi. Putra jenengan dadi dokter silakan, dadi presiden silakan, dadi gubernur wali kota silakan, dadi lurah camat silakan, dadi pengusaha silakan. Tapi Allah sudah pastikan rezeki mereka itu di tanganku loh. Makanya nanti ada orang itu sudah benar sekolah hebat itu dokter, terus jadi polisi, tentara, perwira. Tapi kan nggak dapat hidayah, akhirnya nopo main judi online, terlilit utang 800 sampai 900 juta, mumet reso nyaur, akhirnya nopo bunuh diri. Padahal mau lanang dokter, perwira, tentara, tempat Papua bunuh diri, topi. Mungkin temen sing sekolah kedokteran, ini jandar, ini saya istri sekolah kedokteran spesialis, pinter meneh to niku. Wong kula daftar kedokteran yang terlalu gagal, ini malah nanti meh lulus spesialis bunuh diri meneh. Makanya Bapak Ibu dan Allah di sini Allah sudah pastikan, suruhlah mereka itu sholat, bersabarlah dalam menyuruh, dan kami tidak minta apapun dari yang kau milih itu, justru kami yang akan kasih kamu rezeki itu. Makanya kalau jenengan gak ada putra kok bisa bangun pagi subuh, maka Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di pagi-pagi hari mereka. Makanya orang-orang yang bisa bangun pagi subuhan niku diberkahi oleh Allah. Berkah niku mboten kedah ditemukan, tapi nyukupi tur semulur gitu loh. Jadi cara gajine nggih namung UMR kan itu. Dipangan anake sehat, ternyata sekolah yo pinter ya gitu. Iku. Tapi nek diteukeh ora tau salat subuh, akhirnya ya ora berkah. Nanti belum lagi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapa yang bisa bangun subuhan, maka dia di bawah jaminanku, aku yang nanggung urusannya. Wonten. Makanya jangan sampai kelewat wong niku, Nah perlu niku misal nggih atus kula HP-ne telu ngeten iki. Termasuk ngene bojo kula. Alarm niku tak setting Pak, setengah telu niku. Iki muni. Tangi-ri sing ngantuk pencet pateni alarmnya mungkin jam 3 niku muni meneh, setengah 4 muni meneh. Ngoten niku. Nggih. Makanya Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala bersabar untuk ngajak putrane, istrinya semuanya sholat. Termasuk ketika orang tua jenengan yang sepah jenengan niku derek-derekan ini kan sholat ini pinter menit paling 10 menit. Saya kira masih setengah waktu juga ya. Nah sehingga jangan sampai di jarke mesake buku pakku wis tuwa posokon sholat engko wae genderan sik jangan nggih. Kan sholat kajengi mendapatkan husnul khotimah. Kan jenengan itu ceritanya kan ngancani untuk menemani sampai akhir hayat yang tersisa. Husnul khotimah niku dibingkai di atas ketakwaan yang baik, ketakwaan yang terbaik di sholat tepat waktu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maka ayah atau bapak itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di keluarganya. Tadi sudah saya singgung, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang imam, pemimpin akan ditanyai tentang rakyatnya. RT ditanyai tentang warganya, RW di warganya, lurah, camat, bupati ditanyai tentang warganya, presiden ditanya. Makanya jane kiai-kiai nek paham niki niku jane moh rebutan jabatan niku moh. Tenang, jane tapi nggih mau. Kadang itu sing terbayang mboten iki, sing terbayang kok napa nek bahasane lurah jateng yang dulu niku. Wah, dadi lurah iki aku ora gagas iki, ora gagas kuwi tak gagas iku nek
enek kawinan aku foto ngarep dhewe. Kula ngirengi ngoten niku. Ada niku. Oh, jadi nek foto ngarep dhewe terus nek lingguh yo ngarep dhewe semua enggake di ngoten niku lah. Padahal berat niku konsekuensine nggih. Lalah kaya berapa periode tersiksa sedulur jantan kali bapak kula. Otomatis kali kula juga. Bapak Ibu dirahmati Allah, kula tutupi hadis sedikit. Kemudian warajul ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak itu pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, nanti akan ditanya tentang rumahnya itu. Anaknya 6 sholat semua enggak, istrinya sholat enggak, istrinya kalau keluar rumah jilbaban enggak, ditanya Pak. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita, seorang istri itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Boten usah ngurus omahe wong liya, omahe dhewe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang yang dipegang dia, tentang urusan yang menjadi tanggung jawab dia apa? Mengelola keuangan, pendidikan anaknya. Ngoten. Makanya semua sudah displit, dibagi-bagi oleh Allah melalui nabinya disampaikan tentang tanggung jawab masing-masing. Anak juga akan ditanya, dikon sekolah tenan ora, ngaji tenan ora, disangoni iku nggo mangan apa nggo top up game online, itu ditanya nanti Pak. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, dampak jika seorang bapak menjalankan perannya dengan baik, maka anak akan mengenal Allah dari kecil. Sejak kecil anaknya akan terbiasa sholat dan taat, anaknya punya standar salah dan benar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian anaknya akan kuat menghadapi zaman, tidak mudah menyerah, apalagi bunuh diri, naudzubillah. Kemudian anak akan tumbuh dengan penuh penghormatan kepada orang tua dan penuh khidmat kepada agama. Dan yang paling penting, tidak akan mudah digoyang sana sini oleh aliran sesat. Nah, itu. Karena saat ini yang mengajari aneh-aneh itu sak pirang-pirang. Bapak Ibu dirahmati Allah, mulai dengan tanwiki dikempit oleh mereka. Maka benar-benar perjuangan agar jangan sampai tersesat itu benar-benar di pundak jenengan itu nampak banget karena jenengan tiap hari ketemu dengan mereka dengan berbagai macam ucapannya, dakwahnya dan seterusnya. Sampai kalau ingin itu kalau dikirimi video, ya ingin video, kalau paling rasa seneng jadi kalau tekok agama nih, kalau nonton video sih, buat yo langsung pertanyaannya apa, mungkin kalau jawab, ini kalau nonton video sih, video ini nih tokoh LDI namanya Cak Emir, si penfokus internasional apa bahasanya. Nanti ngomongnya soal imam, wong baiat wong Islam randi imam kui, koyo wong urip randi nyowo, koyo pokoknya macam-macam omongannya. Nah, terus saya ditanya, apakah benar seperti itu? Saya jawab enggak benar gitu. Kalaupun benar gitu kan, nah saat durunge kehadiran imam yang pertamanya itu Hasan Ubaidillah itu, nah itu wong Islam Indonesia itu terus apa ya kafir kabeh. Imamnya sinten. Tapi pas jam itu saya kasih dalil-dalilnya, tidak benar. Pokoknya keislaman seseorang itu dengan syahadat, dan syahadat tidak harus pada imam. Dan kalaupun kita ngomongkan imam yang benar itu, yang pertama ya Rasulullah, yang kedua ya para khalifah. Khalifah itu kemudian ketika sudah terpecah menjadi negara-negara, maka ulil amri itu sebenarnya pemimpin negeri itu. Nah, ketika pemimpin negeri itu ngerti agama sekaligus ngerti tata kelola pemerintahan, tapi ini nggak ngerti, maka ulil amri itu dibagi dua, ada ulama sama umaroknya gitu. Makanya nanti dalam konteks bernegara, seorang muslim itu harus berkiblat pada ulamanya, juga harus taat pada umaroknya. Ngoten imam niku jane niku, mboten sing ngoten niku. Mboten. Artinya jenengan ikut ormas apapun, maka pemimpin ormas itu bukan imam jenengan. Itu cuman ulamanya dan jenengan yang jenengan ambil ilmunya. Tapi kompilasi dari imam itu ya sama pemimpin negerinya juga. Berarti nek tadi bisa presiden. Ngoten. Wabillahi perkataan Bapak Ibu dan Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.